Diduga rugikan negara sebesar 294,5 miliar, ungkap skandal impor beras sekarang juga. Berita hari ini di Memo X. Halo Sobat Memo, kembali lagi dengan saya Aurel. Mau tahu nggak informasi terbaru dan terupdate dari pagi Memo X? Ini dia. Pejabat negara di tanah air seraya tak pernah kapok untuk melakukan praktik korupsi. Terbaru anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan mengusulkan pembentukan panitia khusus Pansus untuk mengungkap dugaan skandal markup selisih harga impor senilai 2,2 juta ton beras Bulog senilai 2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage atau denda impor beras senilai 294,5 miliar. Dugaan ini menyeret nama Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamukti. Sekian informasi dari kami, redaksi Memo X sampaikan. Terima kasih. Elektabilitas Faida unggul dibandingkan Handi dan Wafait. Berita hari ini di Memo X. Halo Sobat Memo, kembali lagi dengan saya Aurel. Mau tahu nggak informasi terbaru dan terupdate dari pagi Memo X? Ini dia. Hasil survei dari Geopolitik Research Center GRC, elektabilitas mantan Bupati Jember periode 2016 sampai dengan 2021, Faida unggul dibandingkan bakal calon lain dalam survei pemilihan umum kepala daerah Pilkada Jember 2024. Elektabilitas mantan Bupati Jember Faida unggul di angka 39,4%, disusul pertahanan Bupati Jember Hendik Siswanto di angka 20,8%. Dirilis dari antara.com, selain Faida dan Hendik, ada tokoh lain yang berpotensi masuk radar survei GRC, namun tingkat elektabilitas tokoh-tokoh tersebut masih di bawah mantan Bupati dan pertahanan tersebut. Sekian informasi dari kami, redaksi Memo X sampaikan. Terima kasih. Selamat tahun baru Islam 1446 Hijriah. Wapres hayati, maknai dan tingkatkan iman dan takwa. Berita hari ini di Memo X. Halo Sobat Memo, kembali lagi dengan saya Aurel. Mau tahu nggak informasi terbaru dan terupdate dari pagi Memo X? Ini dia. Selamat tahun baru Islam 1446 Hijriah untuk seluruh umat Islam di muka bumi ini. Berikut Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak seluruh umat muslim menghayati makna tahun baru Islam 1446 Hijriah 2024 Masehi dengan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Hal itu disampaikan Wapres melalui unggahan media sosial Instagram Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dipantau di Jakarta pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024. Dia mengajak makna tahun baru Islam dihayati dengan memperbanyak kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara. Sekian informasi dari kami, redaksi Memo sampaikan. Sampai jumpa. Usai terungkapnya kasus Hasyim Asy'ari, KPU Republik Indonesia tak layak jadi penyelenggara pilkada serentak. Berita hari ini di Memo X. Halo sahabat Memo, kembali lagi dengan saya Aurel. Mau tahu nggak informasi terbaru dan terupdate pagi Memo X? Ini dia. Masalah yang telah menimpa mantan Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari hingga kini masih terus digoreng oleh netizen termasuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Muncul barang tanggapan terkait masalah asusila yang mencoreng nama baik Komisaris Pemilihan Umum KPU mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD ikut serta menyoroti kualitas sumber daya manusia KPU usai pemecatan Hasyim Asy'ari sebagai ketua oleh DKPP Republik Indonesia terkait kasus asusila oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sekian informasi dari kami, tim redaksi Memo sampaikan. Terima kasih. Pemotongan insentif pajak capai 600 juta. Berita hari ini di Memo X. Halo Sobat Memo, kembali lagi bersama saya Jenny. Mau tahu nggak informasi terbaru dan terupdate di harian pagi Memo X? Ini dia, sidang lanjutan pemeriksaan para saksi terdakwa pemotongan insentif pajak di Badan Pelayanan Pajak Daerah BPPD Pemkab Sidoarjo berlanjut di ruang sidang Cakra. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Jalan Juanda Sidoarjo
Senin 8 Juli 2024 dalam kasus pemeriksaan para saksi untuk terdakwa Siskawati mantan Kasubag Umum BPPD Pemkab Sidoarjo yang terjerat operasi tangkap tangan. Komisi Pemberantasan Korupsi itu, tim Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 3 orang saksi. Sekian informasi dari kami redaksi Memo X, sampaikan terima kasih. Siapa yang mendapatkan rekomendasi? Gunawan mesra dengan Latifah, Sanusi mesra dengan Kholik. Berita hari ini di Memo X. Halo Sobat Memo, kembali lagi dengan saya Aurel. Mau tahu nggak informasi terbaru dan terupdate dari pagi Memo X? Ini dia. Suhu politik di Kabupaten Malang terus memanas. Belakangan ini beredar sebuah foto Haji Gunawan Wibisono, bakal calon Bupati Malang dari Partai PDIP, dan Latifah Sohib, bakal calon Bupati Malang dari Partai PKB, serta Ketua PCNU Kiai Haji Hamim Kholik duduk bareng. Pemandangan tidak biasa ini pun ramai diperbincangkan setelah sebelumnya petahanan Muhammad Sanusi kader PDIP terlebih dahulu mesra dengan Ketua DPC PKB Kabupaten Malang Kiai Haji Kholik yang juga Bacagub Malang dalam Pilkada 2024. Sekian informasi dari kami redaksi Memo X, sampaikan terima kasih. Sanusi baru dapat surat tugas dari DPP PDIP. Berita hari ini di Memo X. Halo Sobat Memo, kembali lagi bersama saya Jenny. Mau tahu nggak informasi terbaru dan terupdate di harian pagi Memo X? Ini dia. Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kabupaten Malang, Didi Gatot Subroto, mengakui petahanan M. Sanusi memang mendapatkan surat tugas terkait rekaman itu masih menunggu keputusan resmi dari pusat. Dari 38 kota kabupaten se-Jawa Timur, diantaranya yang mendapatkan surat tugas adalah Kabupaten Malang. Katanya, surat tugas itu diberikan kepada petahanan M. Sanusi dalam rangka untuk mengamankan wilayah-wilayah yang menjadi prioritas. Sekian informasi dari kami redaksi Memo X, sampaikan terima kasih. Pemkot Malang akan percepat perizinan PBG dan SLF dongkrak investasi dan BAD Kota Malang. Berita hari ini di Memo X. Halo Sobat Memo, kembali lagi bersama saya Jenny. Mau tahu nggak informasi terbaru dan terupdate di harian pagi Memo X? Ini dia. PJ Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa saat ini pemerintah kota atau Pemkot Malang sedang berusaha untuk mempercepat proses perizinan penyelenggaraan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi di bidang cipta karya. Selanjutnya, apabila izinnya sudah terbit, maka DPUPR PKB Kota Malang akan melakukan pengawasan dan pemilik bangunan. Wahyu berharap dengan memudah dan percepat perizinan yang akan diterbitkan Pemkot Malang. Sekian informasi dari kami redaksi Memo X, sampaikan terima kasih. Sinyal dari Luhut, beli BBM subsidi makin dibatasi. Berita hari ini di Memo X. Halo Sobat Memo, kembali lagi dengan saya Aurel. Mau tahu nggak informasi terbaru dan terupdate dari pagi Memo X? Ini dia. Masyarakat Indonesia, khususnya dari kelompok ekonomi menengah ke atas atau orang kaya yang selama ini membeli bahan bakar minyak, BBM bersubsidi harus merubah sikapnya. Menteri Koordinator dan Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memberi sinyal pemerintah akan semakin membatasi pembelian subsidi mulai tanggal 17 Agustus 2024. Luhut mengatakan pengurangan BBM bersubsidi bisa berdampak besar atas efisiensi sama ini. Sekian informasi dari kami redaksi Memo X, sampaikan terima kasih. Bukan sekedar wacana, pembelian BBM subsidi dibatasi, Pertamina akan pantau SPBU real time. Berita hari ini di Memo X. Halo Sobat Memo, kembali lagi bersama saya Jenny. Mau tahu nggak informasi terbaru dan terupdate di harian pagi Memo X? Ini dia.
Rencana pemerintah ingin membatasi pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi kiranya bukan isapan jempol semata alias bukan wacana belaka dari pemerintah. Kini PT Pertamina selaku operator penjualan BBM di tanah air sudah menyiapkan 3 langkah agar penjualan BBM subsidi tepat sasaran. Dirilis dari kompas.com, saat ini PT Pertamina atau Persero melakukan sejumlah persiapan jelang pembatasan pembelian bahan bakar minyak subsidi mulai Sabtu 17 Juli 2024. Sekian informasi dari kami redaksi Memo X, sampaikan terima kasih. PJ Wali Kota Malang masih tertutup. Berita hari ini di Memo X. Halo Sobat Memo, kembali lagi dengan saya Aurel. Mau tahu nggak informasi terbaru dan terupdate dari pagi Memo X? Ini dia. Pencalonan Wali Kota Malang semakin ramai, termasuk PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Foto Wahyu dengan kaos merah terlihat di seluruh kota Malang. Namun ia masih malu-malu mengakui niatnya maju dalam Pilwali. Wahyu ingin fokus menyelesaikan tugasnya sebagai PJ Wali Kota meski namanya disebut-sebut akan maju dalam Pilwalkot Malang 2024. Sekian informasi dari kami redaksi Memo X, sampaikan terima kasih. Usai terungkapnya kasus Hasyim Asyari, KPU Republik Indonesia tak layak jadi penyelenggara pilkada serentak. Berita hari ini di Memo X. Halo sahabat Memo, kembali lagi dengan saya Aurel. Mau tahu nggak informasi terbaru dan terupdate pagi Memo X? Ini dia. Masalah yang telah menimpa mantan Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari hingga kini masih terus digoreng oleh netizen termasuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Muncul barang tanggapan terkait masalah asusila yang mencoreng nama baik Komisaris Pemilihan Umum KPU, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD ikut serta menyoroti kualitas sumber daya manusia KPU usai pemecatan Hasyim Asyari sebagai ketua oleh DKPP Republik Indonesia terkait kasus asusila oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sekian informasi dari kami, tim redaksi Memo X, sampaikan terima kasih. Kofifa beberkan strategi pemenangnya Pilkada Jawa Timur. Berita hari ini di Memo X. Halo Sobat Memo, kembali lagi dengan saya Aurel. Mau tahu nggak informasi terbaru dan terupdate dari pagi Memo X? Ini dia. Kofifa Indar Parawangsa, bakal calon gubernur Jawa Timur, menegaskan strategi waspada dan kerja keras untuk memenangkan Pilkada 2024. Dia menyatakan bahwa Pilkada adalah kontestasi demokrasi di mana setiap kandidat telah merencanakan program pembangunan strategis untuk Jawa Timur bersama bakal calon wakil gubernur Emil Dardak. Sekian informasi dari kami tim redaksi Memo X, sampaikan. Sampai jumpa.